Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat hidayah, dan nikmat tausiah. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa waktu terus berjalan dan kita kembali menyambut bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh keberkahan, bulan yang dinanti-nanti oleh seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Bulan Ramadan adalah bulan ke-9 dalam kalender Hijriah. Bulan yang istimewa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Bulan Ramadan bukan sekadar bulan untuk menahan lapar dan dahaga. Lebih dari itu, Ramadan adalah bulan untuk meningkatkan ketakwaan, bulan untuk memperbaiki diri, bulan untuk berusaha, dan bulan untuk bermuhasabah, bulan untuk mempererat silaturahmi, dan bulan untuk memperbanyak amal kebaikan. Teman-teman yang berbahagia, puasa dalam bahasa Arab disebut shaum, yang berarti menahan diri. Secara istilah, puasa berarti menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa. Puasa dilakukan sejak terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, hakikat puasa yang sejatinya tidak hanya terbatas pada menahan lapar dan juga dahaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan melakukannya, maka Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makanan dan minumannya." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan kita bahwa puasa yang sejatinya adalah puasa yang mampu menahan diri dari perbuatan-perbuatan tercela seperti berbohong, menggunjing, memfitnah, berbuat perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Puasa Ramadan ini memiliki dimensi yang sangat luas. Setidaknya ada 3 dimensi penting dalam puasa Ramadan. Dimensi yang pertama yaitu dimensi spiritual. Puasa merupakan sarana untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjalankan puasa,
kita dilatih untuk senantiasa mengingat Allah dalam setiap aktivitas kita. Kita menahan diri dari makan dan juga minum bukan karena takut kepada manusia, melainkan karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, puasa juga melatih kita untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Ketika kita merasakan lapar dan dahaga saat berpuasa, kita diingatkan bahwa ada saudara-saudara kita yang kurang beruntung, yang setiap harinya harus berjuang untuk mendapatkan sesuap makanan. Dimensi yang kedua yaitu dimensi sosial. Puasa mengajarkan kita untuk memiliki rasa empati dan peduli terhadap sesama. Ketika kita merasakan lapar dan dahaga, kita bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi orang-orang yang kurang mampu. Hal ini diharapkan dapat mendorong kita untuk lebih peduli dan berbagi dengan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menganjurkan umat Islam untuk bersedekah, terutama di bulan Ramadan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawanan beliau semakin meningkat di bulan Ramadan. Yang ketiga yaitu dimensi individual. Puasa melatih kita untuk memiliki pengendalian diri yang kuat. Ketika kita mampu menahan diri dari makan dan juga minum yang halal, diharapkan kita juga mampu menahan diri dari hal-hal yang haram dan maksiat. Puasa juga mendidik kita untuk memiliki disiplin yang tinggi. Kita harus bangun di waktu sahur, berbuka tepat pada waktunya, dan melaksanakan sholat tarawih di malam hari. Semua itu membutuhkan kedisiplinan. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan memiliki berbagai keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lainnya. Beberapa keutamaan bulan Ramadan antara lain. Yang pertama yaitu turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran adalah kitab yang suci yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Al-Quran berisi petunjuk, rahmat, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, memahami isinya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin yang kedua yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qadr ayat 3. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya, beribadah pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan atau lebih dari 83 tahun. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah di malam-malam ganjil pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Karena diperkirakan Lailatul Qadar jatuh pada malam-malam tersebut. Yang ketiga yaitu pintu-pintu surga terbuka lebar.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila telah datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa istimewanya bulan Ramadan. Pintu-pintu surga. Hadis ini menunjukkan betapa istimewanya bulan Ramadan. Pintu-pintu surga terbuka lebar bagi orang-orang yang mau beramal soleh, dan pintu neraka ditutup bagi orang-orang yang mau menahan diri dari perbuatan maksiat. Yang keempat yaitu ampunan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bulan Ramadan adalah bulan pengampunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan bulan Ramadan sebaik-baiknya untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang berbahagia, bulan Ramadan adalah momentum yang tepat untuk melakukan transformasi diri menuju pribadi yang lebih baik. Setidaknya ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan dalam proses transformasi diri di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu transformasi spiritual. Bulan Ramadan adalah bulan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah seperti sholat wajib, sholat sunnah, tarawih, tahajud maupun duha, membaca Al-Quran, berzikir, dan juga berdoa. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk melakukan muhasabah atau introspeksi diri. Kita perlu mengevaluasi diri kita sendiri, mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan kita, dan berusaha untuk memperbaikinya. Yang kedua yaitu transformasi sosial. Bulan Ramadan juga merupakan bulan untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Kita dianjurkan untuk memperbanyak silaturahmi, memaafkan kesalahan orang lain, dan berbuat baik kepada semua orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan umat Islam untuk bersedekah, terutama di bulan-bulan suci yaitu bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketiga yaitu transformasi intelektual. Bulan Ramadan juga merupakan bulan untuk meningkatkan kualitas intelektual kita. Kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca, belajar, dan menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap umat muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan pemahaman kita tentang agama Islam, memahami hakikat puasa,
dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu transformasi di fisik. Bulan Ramadan juga merupakan bulan untuk memperbaiki kesehatan fisik kita. Puasa memiliki banyak manfaat bagi kesehatan seperti mendetoksifikasi tubuh, menurunkan kadar gula, menurunkan darah, dan juga menurunkan kolesterol. Selain itu, juga memperbaiki pencernaan. Namun, manfaat-manfaat tersebut hanya akan diperoleh jika kita menjalankan puasa dengan baik dan benar. Kita perlu memperhatikan pola makan kita. Makan sahur dan berbuka dengan makanan yang sehat dan bergizi, serta menghindari makanan yang berlebihan. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan puasa Ramadan tentu tidak lepas dari berbagai tantangan. Beberapa tantangan yang sering dihadapi antara lain. Yang pertama yaitu tantangan fisik. Puasa selama sekitar 14-15 jam tentunya menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi yang memiliki aktivitas fisik yang berat. Rasa lapar, haus, dan letih bisa mengganggu konsentrasi dan produktivitas. Untuk mengatasi tantangan ini, kita perlu mengatur pola makan dan istirahat dengan baik. Kita perlu makan sahur dengan makanan yang bergizi dan mengenyangkan, serta beristirahat. Semoga bulan Ramadan menjadi berkah bagi kita semua. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa mendapatkan manfaat yang banyak untuk teman-teman semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.